Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran perencanaan bisnis bersama Ibu Dewi Kartikasari dan masih mengenai materi untuk menganalisis lingkungan bisnis. Kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya analisis lingkungan bisnis, melanjutkan materi yang lalu di mana kalian sudah mengenal apa itu arti dari lingkungan bisnis. Langsung saja ke materi. Lingkungan bisnis perlu dianalisis dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan dari perusahaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu kita katakan early warning system. Yang kedua adalah untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan akan diperoleh hasil yang lebih efektif. Oke, selanjutnya. Di sini ada analisis lingkungan perusahaan. Bisa kalian lihat, ada lingkungan eksternal dan ada lingkungan internal. Seperti yang telah kalian ketahui, lingkungan eksternal itu cangkupannya adalah di luar perusahaan atau hal-hal yang lebih luas yang ada di luar perusahaan. Nah, sedangkan lingkungan internal itu masih meliputi hal-hal yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kita lihat di sini artinya. Lingkungan eksternal mencakup sejumlah variabel atau peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi dan dalam jangka pendek biasanya tidak dapat dikontrol oleh pimpinan puncak organisasi. Nah, seperti yang kemarin dibahas bahwa lingkungan eksternal sendiri kekurangannya adalah apa? Kurang bisa kita prediksi ya. Jadi terlalu luas cangkupannya, makanya kita di sini harus lihat peluang dan ancaman yang ada. Nah, selanjutnya ada lingkungan internal. Lingkungan internal meliputi sejumlah variabel, kekuatan dan kelemahan yang berada di dalam organisasi dan biasanya dalam jangka pendek berada dalam pengendalian manajemen puncak atau manajer puncak. Nah, lingkungan internal ini sendiri meliputi kekuatan dan kelemahan. Kalau kita satukan antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal, itu nanti akan membentuk suatu pola atau prinsip yang namanya analisis SWOT, S-W-O-T, yang terdiri dari S-nya itu adalah strength atau kekuatan, W-nya itu adalah weakness atau kelemahan, kemudian O-nya itu adalah opportunities atau peluang, dan yang terakhir itu adalah T, yaitu threat atau ancaman. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bentuk bagan atau tabel ini. Di sini ada lingkungan-lingkungan yang ada di dalam perusahaan ya. Ada lingkungan dalam lingkup pertama, lingkup kedua, dan lingkup yang ketiga. Kita bahas satu persatu. Kita lihat dari paling bawah. Paling bawah itu ada gambaran perusahaan kita. Nah, lingkup di luar perusahaan itu terdiri dari 3 lingkungan. Yang pertama ada lingkungan operasional, terdiri dari global dan domestik. Isinya antara lain ada pesaing, ada kreditor, ada pelanggan, ada tenaga kerja, dan ada pemasok. Tentunya kalian tidak asing dengan kata-kata yang ada di atas ini atau 5 poin yang ada di atas ini. Pesaing adalah orang yang mungkin menjadi atau memiliki usaha yang sama seperti kita dan nantinya akan bersaing dengan usaha kita. Nah, sedangkan kreditor sendiri itu adalah orang yang nantinya akan memberikan modal kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga itu pelanggan. Pelanggan itu adalah konsumen kita atau konsumen yang sering membeli produk kita. Kemudian ada tenaga kerja. Tenaga kerja mungkin kita bisa umpamakan sebagai pegawai-pegawai yang ada pada perusahaan kita. Dan selanjutnya ada pemasok atau orang yang memberikan pasokan barang kepada kita untuk memproduksi sebuah produk di dalam perusahaan kita. Kemudian kita lihat lagi lingkupan ataupun lingkungan yang kedua, yaitu ada lingkungan industri. Terdiri dari global dan domestik. Yang pertama itu adalah hambatan masuk, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan ketersediaan substitusi ataupun persaingan antar perusahaan. Hambatan masuk di sini kita lihat dari kegiatan ekspor dan impor. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah kekuatan pemasok. Nah, untuk pemasok sendiri, jika kita tidak memiliki orang yang akan memasukkan barang kepada kita sebagai bahan dasar dari produksi kita, maka itu pun adalah sebuah ancaman tersendiri. Maka dari itu, pemasok itu adalah sebuah strength atau kekuatan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada kekuatan pembeli.
Kekuatan pembeli di sini berarti adalah the power of konsumen ya. Jadi kalau kamu punya konsumen, maka itu posisinya ataupun kita bisa katakan kita sudah punya pelanggan tetap. Nah, maka itu adalah nyawa dari perusahaan kita. Nah, selanjutnya ketersediaan substitusi. Nah, ketersediaan substitusi ini juga bisa menjadi lingkungan dari perusahaan kita. Misalkan kita memproduksi sebuah produk. Contohnya misalkan boneka wisuda. Nah, ketersediaan substitusi atau barang substitusi itu adalah barang penggantinya yang fungsinya sama. Nah, untuk wisuda, misalkan ibu contohkan nggak pakai boneka wisuda pun bisa digantikan dengan misalkan pakai bunga ya, ataupun pakai coklat, ataupun pakai parcel dan sebagainya. Itu adalah ketersediaan substitusi yang mungkin nantinya akan mengancam perusahaan kita. Selanjutnya, persaingan antar perusahaan. Yang ini sudah jelas ya. Kemudian kita bahas lingkungan yang di atasnya. Ada lingkungan jauh yang terdiri dari global dan domestik, yaitu terdiri dari ekonomi, sosial politik, teknologi, dan ekologi. Nah, untuk hal-hal yang ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita lanjut di slide berikutnya. Kita bisa lihat di sini ada rivalitas antar pesaing dalam industri yang sama. Rival di sini berarti adalah lawan ya. Jadi kita lihat apa saja sih yang menjadi bagian-bagian yang rival antar pesaing dalam industri yang industrinya itu adalah industri yang sama. Kita bisa lihat di sini rivalitas yang kuat sering terjadi dengan jalan. Yang pertama, menjaga posisi strategik. Yang kedua, menggunakan kompetensi harga. Yang ketiga, melancarkan perang iklan. Yang keempat, meningkatkan jaminan atau pelayanan pelanggan. Kemudian yang kelima, ada membuat perkenalan produk baru. Nah, ketika terjadi, maka posisi perusahaan akan tertekan dan tentunya bisa saja tertekan, bisa saja malah menemukan sebuah peluang. Nah, di sini yang terjadi itu bisa persaingan harga saling memperburuk keseluruhan industri, ataupun perang iklan dapat meningkatkan permintaan total industri, tapi dapat menjadi sangat mahal bagi pesaing yang lebih kecil. Ibu rasa bagian yang ini cukup jelas, dan yang akan Ibu jelaskan hanya bagian-bagian yang Ibu anggap sulit untuk dipahami. Nah, untuk rivalitas yang kuat, sering terjadinya itu ketika apa? Menggunakan kompetisi harga. Kalau kita dengan perusahaan yang lain, nah memproduksi produk yang sama, maka saingannya itu terjadi di harga. Misal Ibu menjual sebuah produk yang sama, boneka wisuda, harganya adalah 30.000. Sedangkan saingan Ibu juga, misalkan menjual boneka wisuda juga dengan harga yang berbeda, misalkan dia jual di bawah Ibu 25.000, maka ini adalah rivalitas yang sangat kuat, maka akan menghasilkan yang namanya persaingan. Selain itu juga ada perang iklan ya, seperti kalian bisa lihat di televisi. Contohnya Ibu contohkan ada marketplace Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia. Nah, kemudian ada iklannya di televisi menggunakan lagu ya, bukan lagu, jingle ya, kalau kita bisa bilang itu jingle, menggunakan jingle lagu sebagai saingan. Nah, itu juga salah satu bentuk dari perang iklan. Nah, selanjutnya juga meningkatkan jaminan atau pelayanan pelanggan. Nah, ini sangat penting ya, ketika kamu punya produk, maka kamu harus memberikan jaminan ataupun servis dan pelayanan yang baik bagi pelanggan. Ataupun ketika kamu launching produk baru, nah itu juga harus memberikan jaminan ataupun pelayanan yang baik bagi pelanggan, sehingga pelanggan itu menjadi tertarik dan merasa nyaman ketika membeli produk kalian. Silahkan kalian bisa tunggu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini hanya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.